Waduh, WA dari siapa ini? Oh, dari Piko. Apa ini? Daftar prakerja sekarang. Wah, kebetulan lagi nganggur nih. Kunjungi situs http://prakerja.vip. Harap bagikan pesan ini kepada kerabat yang membutuhkan. Tapi berita ini benar atau enggak ya? Udahlah, bodo amat, serah aja. Yang penting gue dapat 600.000 dari pemerintah. Oke, tunggu aja deh uangnya masuk ke rekening gue. Tapi bener atau enggak ya? Udahlah, bodo amat. Udahlah, pergi dulu gue. Pernahkah teman-teman membaca konten-konten demikian? Konten-konten yang membuat teman-teman merasa terprovokasi maupun konten-konten yang membuat teman-teman merasa ada pihak yang salah maupun pihak yang benar. Atau bahkan teman-teman pernah meng-like dan membagikan postingan-postingan yang belum tentu benar kebenarannya. Jangan-jangan teman-teman merupakan bagian dari penyebar hoax. Apa sih itu video hoax? Perkenalkan, salam semuanya, nama saya Gus Meredetan. Hari ini saya akan membagi cerita kepada teman-teman tentang apa sih itu hoax, bagaimana gejala hoax, lalu bagaimana kita mengetahui suatu berita itu hoax atau tidak. Oke, sebelum itu teman-teman, mari kita cek data dan fakta. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan bahwasanya untuk gerakan literasi membaca di Indonesia masih sangat minim. Indonesia berada di peringkat 2 terakhir sedunia. Artinya hanya 0,001% atau di antara 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang baik. Fakta kedua, menurut riset dari Lembaga Pemasaran Iman Carter, diperkirakan pada tahun 2018 Indonesia mempunyai 100 juta pengguna aktif gawai. Dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbesar pengguna sosial media dan gawai terbesar di dunia, setelah Cina, Amerika, dan juga India. Fakta ketiga, ironisnya walaupun masyarakat Indonesia memiliki minat literasi yang rendah, namun data yang disajikan oleh Wear Social pada tahun 2017 mengungkapkan masyarakat Indonesia dapat menatap layar gawai kurang lebih 9 jam per hari. Tidak heran dalam hal kekecerewetan, masyarakat Indonesia berada di posisi kelima di dunia. Apalagi di Jakarta, setiap harinya mereka dapat melakukan tweet sebanyak 10 juta di laman Twitter. Tidak heran karena hal-hal ini masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dengan isu sara dan isu-isu yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Lalu bagaimana sih tips dan trik untuk mengenali apa itu berita hoax dan berita bukan hoax? Mari kita simak. Berita hoax adalah berita yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Dan ciri-ciri berita hoax, pertama, judul yang bersifat provokatif, seperti gambar di samping. Dalam gambar ini kita bisa mengetahui bahwasanya berita hoax memproduksi Jokowi adalah seorang PKI. Kedua, ciri-ciri berita hoax ditandai dengan menyalahkan atau membela satu pihak saja. Contohnya gambar berikut. Yang mana dalam gambar berikut bisa kita ketahui sangat menyudutkan yang namanya Bapak Prabowo Subianto, teman-teman. Lalu, mari kita masuk fakta ketiga dan keempat yuk. Ciri ketiga, pada berita hoax biasanya ditandai dengan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti blogspot.com. Dan ciri keempat, biasanya pada berita hoax minta untuk diviralkan dan di-sharekan. Ketika teman-teman telah men-sharekan dan menjadi viral, ini akan membuat banyak sekali penyebar hoax terhadap satu berita. Lalu teman-teman, bagaimana sih cara kita mengecek suatu berita itu hoax atau tidak? Setidaknya saya mempunyai 3 tips yang bisa teman-teman terapkan untuk mengecek apakah berita tersebut hoax atau tidak. Pertama, teman-teman bisa pastikan bahwasanya sumber berita tersebut kredibel, berasal dari situs-situs yang dapat kita percaya, seperti detik.com, kompas.com, dan liputan6.com. Kedua, teman-teman bisa melihat isi berita, judul, dan juga penerbit yang menerbitkan artikel tersebut. Dan ketiga, teman-teman bisa mengecek fakta dari gambar tersebut melalui tautanimage.com. Nah teman-teman, itu tadi tips dan trik bagaimana cara mengenali dan mencegah namanya berita-berita bohong atau berita hoax. Dari sekarang, jadilah warganet yang baik, menyebarkan komentar-komentar positif, dan juga tidak main asal share berita, harus dibaca lebih teliti lagi. Teman-teman, dalam peraturan perundang-undangan
UU ITE pasal 45A ayat 1 disebutkan, bagi siapa saja yang menyebarkan berita-berita bohong atau berita hoax akan didenda paling banyak 1 miliar dan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Akhir kata, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Pinang, singgah sebentar ke Pulau Putri. Saya Agus Maridetan undur diri sambil menyusun 10 jari. Saya mohon maaf teman-teman jika dalam penyampaian saya ada salah. Terima kasih teman-teman. Bye semuanya.